warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, melanjutkan pembahasan kitab kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu sesuai dengan judul buku ini, yaitu kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, atau takrir. Takrir itu adalah penetapan, ya, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan ahad. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang apa itu mutawatir dan apa itu ahad. Ya, nanti bisa dimurojaah lagi. Monggo silakan lihat di rekaman di YouTube atau di Facebook. Dengan sanad yang sahih. Karena minimal suatu hadis itu hasan kemudian sahih. Sehingga hadis tersebut bisa diamalkan. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan mengamalkannya. Jadi tidak sekedar menerima tapi juga mengamalkan. Karena intinya di hasan kemudian sahih. Pemberian istilah mutawatir dan ahad adalah untuk menunjukkan nilai sanadnya. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya min mumayyizati hadhil ummah al-isnad. Di antara keistimewaan umat ini, yaitu umat Islam itu, adalah adanya isnad. Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-isnadu minad din walau lil isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Syukran. Sanad itu adalah bagian dari agama kita. Kalau tanpa sanad, maka orang akan bebas mengatakan apa yang dia mau. Makanya sebelum munculnya fitnah, menerima sanad dari mana saja. Kemudian setelah munculnya fitnah bid'ah, kemudian ketika menerima sanad, sammulana rijalakum. Sebutkanlah kepada kami rijal-rijal kalian, para perawi kalian. Barulah di situ nanti akan
teliti tentang sanad. Bukan untuk membolehkan kita menimbang-nimbang dalam menerima dan menolak dalil-dalil tersebut. Ya. Tapi untuk apa? Menilai sanadnya. Sanadnya ini sahih atau dhaif, ya, sehingga ya, hadis tersebut bisa diterima. As-sunnah yang qat'i atau pasti dan dhanni atau dugaan adalah sebagai hujjah bila sanadnya sahih. Ya, kalau sanadnya sahih maka dia jadi hujjah, jadi alasan, jadi dalil. Karena as-sunnah sebagai sumber pembentukan hukum Islam yang oleh para ulama dan mujtahidin dijadikan sebagai rujukan istinbat. Apa itu istinbat? Istinbat itu pengambilan hukum dari dalil yang ada. Ya, meringkas. Jadi ketika seorang mujtahid mutlak itu melihat dalil ini dan seterusnya, kemudian ya diambillah sebuah hukum. Ya, diambillah sebuah hukum. Ya, dijadikan sebagai rujukan istinbat dalam hukum syariat. Dengan kata lain, hukum-hukum yang ada pada as-sunnah merupakan hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Ya. Makanya as-sunnah atau al-hadis itu merupakan hukum kedua setelah Al-Quran. Makanya kalau kita mengetahui hukum Islam itu ada 4, maka yang paling utama itu ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang fungsinya sebagai hukum dan perundang-undangan yang wajib diamalkan. Ya, jadi selain daripada Al-Quran, maka As-Sunnah itu juga merupakan hukum Islam. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, ini dalil-dalil tentang kehujahan as-sunnah. Bahwasanya Al-Quran as-sunnah itu adalah hujjah, dalil. Ya. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantaslah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atau suatu ketetapan. Jadi syariat-syariat, hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran itu merupakan ketetapan dari Allah. Hukum-hukum, ajaran-ajaran, ketetapan-ketetapan di dalam sunnah Nabi SAW itu adalah ketetapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan sesuatu di dalam Islam ini, maka merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mau sholat, dalilnya dicarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Mau zakat, dalilnya dicarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang semua itu nilainya adalah ibadah. Ya. Nah, kalau tidak mencari dari keduanya para jamaah sekalian, maka dia dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya sering kita sampaikan juga, syariat itu kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW itu semuanya mudah. Tapi kalau menjalankan Islam ini
ada campur tangan manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah susah, malah susah. Ya. Makanya apa para jamaah sekalian, yang namanya Islam ini bertumpunya pada Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam ini agama Allah. Dan agama Islam ini sudah sempurna. Kemudian yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 1. Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, diseru di sini dengan atas nama orang-orang beriman. Ya, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ada cerita yang sangat menakjubkan sekali. Dan mungkin saya kira antum juga sering mendengar cerita ini. Betapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menerangkan bahwasanya umroh yang afdol itu adalah haji yang afdol itu adalah haji yang tamattu'. Umroh dulu kemudian haji. Ya. Terus kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, sahabat yang lain mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak melakukan itu. Subhanallah. Akhirnya kemudian siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah. Ya, hampir-hampir Allah akan menjatuhi kalian batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Allah qala Rasul, kalian bantah dengan qala Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Nah sekarang bagaimana dengan zaman kita sekarang 2026 ini? Oh malah lebih mengerikan lagi. Kata kiai saya nggak gitu kok. Kata Gus saya nggak begitu kok. Oh subhanallah. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah para jamaah sekalian. Makanya ketika kita berislam itu, maka tentu saja harus dikembalikan kepada qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Taatilah Allah dan Rasul. Ketaatan kepada keduanya itu mutlak. Ya, tidak ada syarat. Kalau ketaatan kepada ulil amri dan ulama itu ada syarat. Syaratnya apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Allah itu syaratnya. Ya. Tapi kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu mutlak. Ya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Makanya di sini perbandingannya ada dua para jamaah sekalian. Kalau ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang-orang kafirlah yang tidak dicintai Allah. Nah itu. Di sini kan ada dua keadaan itu tuh. Keadaan yang pertama supaya mendapatkan cinta pada Allah itu apa? Yaitu mentaati Allah dan Rasul-Nya dan bertakwa kepadanya. Adapun kebalikannya apa? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak dicintai oleh Allah sama sekali. Iya. Kemudian yang keempat, surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Makanya setiap kita mendapatkan nikmat itu dengan membaca alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Karena banyak sekali para jamaah sekalian, orang-orang yang diberikan kehidupan enak, perbendaharaan dunia dibukakan, itu
jarang sekali, sedikit sekali yang lolos dari ujian kebaikan ini, ya. Ujian kebaikan. Banyak sekali yang tidak lulus dengan ujian kebaikan, tapi dengan ujian keburukan, banyak yang lulus, ya. Banyak sekali yang lulus. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri, yaitu karena dosa. Ya. Makanya dikatakan adzanbu, ya, itu adalah asas kulli khati'ah. Bahwasanya dosa itu adalah asas segala sesuatu kesalahan. Kemudian kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Nah, ini syahidnya. Syahidnya, saksi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya itu adalah hujjah, ya, di dalam Islam. Karena Allah yang menetapkan beliau sebagai hujjah, sunnahnya sebagai hujjah. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, di dalam ayat ini yang terakhir tadi, apa para jamaah sekalian? Ini keuntungan bagi orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, nanti dia bisa mengadu kepada Allah. Nanti dia bisa mengadu kepada Allah selama dia sudah, ya, dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan keadilannya. Tapi kalau tidak bisa, maka apa? Bisa nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keadilan. Kemudian yang kelima, surat An-Nisa ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Karena pada dasarnya, taat kepada Nabi Muhammad SAW itu juga taat kepada Allah. Perintah-perintah Nabi Muhammad SAW itu pada dasarnya adalah perintah Allah. Larangan-larangan Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Makanya para jamaah sekalian, syariat yang ada yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya adalah untuk memelihara kita dari keburukan-keburukan dan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Berupa kemaksiatan. Berupa terjerumus ke dalam syubhat dan syahwat. Ya. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Di sini oleh Al-Ustaz disebutkan banyak sekali. Kemudian, yang kedua, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, ittiba, yaitu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnahnya. Makanya para jamaah sekalian, kita harus sering-sering membahas manhaj. Harus sering-sering membahas manhaj. Iya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannata wa man 'asani faqad aba. Ini hadis yang menakjubkan. Kok ada orang nggak mau masuk surga? Kita semuanya pengen masuk surga. Ini ada orang yang tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga, ya, akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, kecuali yang enggan. Nah, kita kan nggak enggan untuk masuk surga, malah kita sangat mau banget untuk bisa masuk surga. Jangankan ketika kita setelah mati itu masuk surga, kita masuk surga dunia aja juga pengen. Taman-taman yang indah, ya. Kemudian kebun raya yang bagus,
ya, kemudian laut yang begitu luas dan biru, itu kan semuanya surga surga dunia, ya. Kalau di rumah bagaimana? Yaitu istri yang salehah, ya, suami yang saleh, anak-anak yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada orang tuanya. Masya Allah. Riyadul Jannah diantaranya adalah majelis ilmu ini juga termasuk Riyadul Jannah kata Nabi SAW. Tapi ada yang enggan untuk masuk masuk surga. Kan ajib dan aneh. Iya. Nah kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Iya. Maka beliau menjawab, siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan. Nah itu makna daripada enggan. Enggan masuk surga. Iya. Makanya apa para jamaah sekalian, di sini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Mentaati Rasul itu masuk surga. Dan tidak mentaati Nabi SAW itu sama saja enggan masuk surga. Ya. Nah ini jelas. Ya ini jelas, maksudnya jelas bagaimana? Jelas yang namanya segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketaatan kepada Allah itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul uryanu fannaja'a فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Nah kemudian pada hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan dalam sebuah perang. Ya, dalam suatu kaum, ya ada dua kaum yang mana Nabi SAW, ya kaumnya, ketua kaumnya itu mengatakan bahwasanya di belakang kita itu ada jaish, yaitu sebuah pasukan yang siap menyerang. Ada yang membenarkan dan ada yang mendustai. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengannya, seperti seorang yang mendatangi suatu kaum, lalu ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat dengan kedua mataku sebuah pasukan besar yang akan menyerang kalian. Dan sesungguhnya aku beri peringatan yang nyata, maka marilah menuju kepada keselamatan. Ya. Maka ketua kaum tersebut itu mengajak kepada keselamatan. Ya. Sebagian dari kaum itu mentaatinya. Makanya kalau mentaati segala sesuatunya, maka akan selamat. Lalu mereka berangkat dari awal malam dengan tenang. Karena biasanya kalau malam pasti tidak dilihat banyak orang atau tidak banyak dilihat musuh. Seperti yang kita pernah, ya kita tahu baca bagaimana para pahlawan di Indonesia ini bergerilya. Jadi perangnya menyerangnya pada waktu malam. Ya. Sedangkan selain mereka mendustakan daripada ketua kaum tersebut. Ya. Makanya para jamaah sekalian, ketika kita berdakwah itu jangan putus asa. Menyampaikan kebenaran kepada keluarga, kepada siapapun, tidak usah putus asa. Jangankan kita, Nabi SAW pun juga demikian. Ya, Nabi SAW itu ada yang mendustakan, ada yang mentaati beliau. Jangan membebani diri.
Kalau ada keluarga yang tidak menerima hidayah sunnah, ya sabar. Tidak perlu sampai stres. Tidak perlu sampai sampai stres seperti itu, sampai mengurung diri dan lain sebagainya, nggak mau mogok makan gitu, nggak perlu itu. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja ada yang mentaati, ada yang mendustai. Apalagi kita yang bukan nabi wala rasul. Mereka diserang oleh pasukan musuh lalu mereka dihancurkan dan diluluh lantakkan. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Nah, seperti itu perumpamaan yang begitu sangat indah sekali. Iya. Yang memberikan makna bahwasanya orang yang taat kepada Rasul itu akan selamat. Orang yang mendurhakai Rasul itu tidak selamat. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, sofa para jamaah. Ya. Padahal waktu itu belum ada sofa kecuali untuk orang kaya. Ya. Lalu datang kepadanya urusan perkara dari urusanku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW atau sunnahnya beliau. Lalu ia berkata, kami tidak mengetahuinya. Apa yang kami dapati dalam kitabullah itulah yang kami ikuti, dan yang tidak terdapat dalam kitabullah kami tidak diikuti. Nah ini para jamaah sekalian, mungkin nanti antum bisa searching di Google, yaitu tentang kelompok Ingkarus Sunnah. Kelompok Ingkarus Sunnah. Namanya ada dua. Yang satu Quraniyun, sesuai ketiplek dengan sabda Nabi. Dia mengikuti Al-Quran. Dia mengatakan mawad la nadri mawajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Pada tahun 85 di Indonesia ini. Tapi saya lupa. Saya lupa pembawanya siapa yang mencetuskan pertama kali ini Ingkarus Sunnah itu, lupa saya namanya. Jadi ada dua nama di Indonesia. Pertama Quraniyun, karena mereka hanya berpegang kepada Al-Quran, persis dengan lafaz dari hadis Nabi ini. Hadis ini sahih para jamaah sekalian. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lafaz ini milik Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, karena mereka hanya mengikuti Al-Quran saja dan tidak mengambil sama sekali dari sunnah Nabi, maka mereka dikatakan ingkarus sunnah. Nah, saya membaca di situ. Ternyata ada kejadian yang sangat menakjubkan sekali. Apa itu? Di suatu kota ada salah seorang ustadz dari mereka itu meninggal. Nah, kemudian meminta salah seorang kiai di tempat tersebut untuk mensolati ustadz tersebut. Supaya mudah dipahami, yaitu dengan dua lafaz, ustadz dan kiai. Kiai kampung sama ustadz kampung tersebut. Ya. Nah, utusan dari ustadz tersebut, artinya muridnya dari ustadz tersebut datang ke kiai tersebut. Pak Kiai minta tolong untuk bisa merawat jenazah ya. Itu. Kemudian kiai tersebut mengatakan, jazakallahu khairan, mohon maaf saya menghormati, menghargai pendapat Ustadz jenengan. Maksudnya gimana Kiai? Saya tidak mau merawat daripada jenazahnya Ustadznya sampean. Loh, kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak pakai sunnah sama sekali. Karena memang betul
betul Pak Kiai gitu. Oh salah, salah besar sampean. Loh, kok bisa salah besar gimana? Sekarang ambil Al-Quran, kita bahas di sini secara ringkas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, di mana ayat mana, surat apa, dari ayat keberapa yang menerangkan tentang tata cara mengurus jenazah. Ternyata nggak bisa jawab. Karena memang yang namanya sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Di dalam atau coba buktikan sendiri para jamaah sekalian. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, surat apa, ayat berapa yang menerangkan tata cara secara terperinci bagaimana cara mengurus jenazah mulai dari dimandikan dan seterusnya sampai dikubur. Nggak ada. Adanya di mana para jamaah? Di dalam sunnah Nabi. Ya alhamdulillah di antara mereka itu ada yang bertaubat, ada yang tidak. Oh, sejelas ini saja loh para jamaah sekalian. Ada yang bertaubat, ada yang tidak. Itulah prinsip. Makanya kalau kita mendakwai orang, tidak usah memaksa. Mendakwai orang itu tidak usah maksa. Kalau memang belum waktunya mendapatkan hidayah, ya susah. Tapi kalau sudah waktunya mendapatkan hidayah, mudah. Karena apa? Itu semuanya bukan apa? Bukan maksudnya adalah itu semua di luar tanggung jawab kita. Ada keluarga kita nggak sholat, sudah kita nasihati berpuluh-puluh tahun lama, ya sudah, biarkan. Yang penting antum selamat. Karena antum sudah menasehatinya dengan sekuat tenaga, semampunya dan sudah maksimal. Doakan, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin pentingnya di sini apa para jamaah sekalian? Quran itu maka kita membutuhkan sunnah. Iya. Kemudian dalil yang selanjutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lam yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haudha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tinggalkan dua perkara pada kalian yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ini kata para ulama itu dengan jazm, kepastian. Kalau orang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selamat. Tidak sekedar selamat, tapi juga diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dua wahyu ini, dua nas ini, yaitu kitabullah dan sunnah beliau, kata Nabi. Serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga, yaitu di surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telaga beliau. Makanya ada hadis khusus di antaranya apa? Orang-orang yang mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Nah, orang-orang yang disingkirkan, diusir dari telaga Nabi adalah mereka-mereka yang membuat perkara baru sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita memahami hadis ini para jamaah, maka antum harus kembali kepada hadis-hadis tentang telaga Nabi. Ya. Makanya ketika seorang dai Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang sebuah akidah, itu hampir semua dalil dikeluarkan. Supaya apa? Manusia tidak ada hujah lagi untuk membantah. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Jami'us Shaghir. Ya. Kemudian masih banyak, sebenarnya masih sangat banyak sekali tentang
berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadis ini hadis yang sangat masyhur sekali para jamaah sekalian. Hadis sangat masyhur sekali. Kita sering mendengarnya kalau kita membahas manhaj. Ya. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين الراشدين تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ini banyak sekali kalau kita bahas. Masya Allah begitu sangat luas hadis ini. Ya. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Jadi, kalau dikatakan maka tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Jadi setelah salat, beliau langsung menghadap ke makmum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Bukan selalu menghadap ke barat, ke kiblat bagi seorang imam. Ya. Kalau imam sudah selesai sholat, istighfar 3 kali, terus kemudian menghadap ke makmum. Ya. Lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya hati para sahabat itu begitu bersih, begitu suci, dan begitu dingin, dan begitu putih. Nasihat dari Rasul SAW itu membuat mereka itu Masya Allah. Ya. Yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati menjadi takut. Itulah diantara ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri hati yang sehat. Betapa para sahabat itu hatinya begitu sehat. Hatinya jernih. Ya. Hatinya begitu bersih mereka. Sehingga tidak ada hasad di antara mereka. Karena mereka betul-betul hatinya menjadi seperti itu karena di bawah bimbingan dan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya kita kadang juga hati kita seperti itu ketika mendengar qala Allah, qala Rasul, hati kita takut, hati kita itu luluh, kemudian air mata kita berlinang. Karena hati kita sedang bersih. Ya. Maka apa? Di dalam hadis ini kita senantiasa untuk selalu apa? Menjadikan hati kita itu hati yang sehat, hati yang bersih dan hati yang kinclong. Ya. Nah di dalam hadis yang lain, ya disebutkan bahwasanya apa? Nabi SAW hadisnya panjang ya, mungkin sama dengan sepanjang hadis ini. Jadi Nabi SAW setelah salat subuh, beliau naik mimbar, nggak pakai zikir dulu. Nggak pakai zikir. Kemudian beliau berkhutbah, memberi kajian, itu sampai zuhur. Zuhur, azan, kemudian sholat, ya. Setelah itu beliau naik mimbar lagi, sampai asar. Iya. Setelah sholat asar, beliau naik mimbar lagi, tanpa zikir. Karena hadis tersebut menunjukkan beliau tidak berzikir. Kemudian sampai maghrib. Maghrib kemudian sholat, kemudian setelah maghrib sampai isya. Itu khutbah. Setelah sholat isya baru selesai. Nah itu tidak masalah para jamaah sekalian. Sesekali mungkin kita laksanakan setelah sholat langsung kajian, tidak masalah. Karena ada dalilnya. Ya. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu. Ya. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah.
Maka apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Seluruh nasihat Nabi SAW selalu diawali dengan nasihat takwa. Khotib pun juga mengawali daripada khutbahnya itu juga dengan takwa atau ayat-ayat takwa. Makanya sebaik-baik nasihat itu diawali dengan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetaplah mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Supaya tidak terjadi seperti di Libya, tidak seperti di Mesir, tidak seperti di Suriah. Ya. Makanya apa? Apa namanya, keamburadulan atau kerusakan di suatu negara itu disebabkan karena perkataan-perkataan yang tidak baik tentang pemerintah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah membuktikan selama 100 tahun tidak ada yang pernah terjadi ketika pemberontakan itu setelahnya lebih baik, tidak ada sama sekali. Makanya masih enak zamanku, piye kabar? Seperti itu, karena memang betul toh. Sekarang bagaimana antum merasakan? Masih enak dulu zamannya beliau apa zaman sekarang? Ya antum tahu sendiri jawabannya. Makanya dikatakan satu hari tanpa pemimpin itu lebih buruk daripada 100 tahun dengan pemimpin yang zalim. Kenapa para jamaah sekalian? Kalau ada yang desas-desus, tidak ada ketaatan kepada pemerintah, para jamaah sekalian, pemerintah itu punya kelengkapan amunisi, senjata-senjata lengkap. Ya, punya senjata lengkap. Itu sangat mudah untuk menghancurkan rakyat. Ya. Makanya saya bergembira sekali ketika Mesir itu porak-poranda, banyak sekali pembunuhan dan banyak sekali yang mati dari kaum muslimin. Ternyata ada seorang syekh itu yang berani untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya bahagia sekali. Berapa ratus ribu atau puluhan ribu orang yang mati gara-gara fatwanya dia. Syekh Shalih Al Fauzan itu pernah ditanya, Syekh ente kemana? Negara kami begitu dan begitu. Loh, ente kemana ketika ada pemimpin yang zalim kita suruh untuk bersabar? Dibalikin lagi sama Syekh Fauzan. Bersabar. Karena ini perintah Allah. Dan perintah Rasulullah. Walaupun nggak mutlak. Tapi daripada terjadi kerusakan di negara-negara yang kita tahu sekarang seperti itu. Tetangga saya itu menceritakan kepada saya dari anak tetangganya dia yang pulang. Dan itu mengatakan Indonesia itu harus seperti Suriah. Kaget saya itu. Kaget saya. Terus saya sampaikan kepada yang menyampaikan itu. Jenengan sampaikan kepada dia. Kalau Indonesia, dia pengen seperti Indonesia ini pengen seperti Suriah. Saya wajibkan dia untuk di depan. Bersama keluarganya. Kalau dia mati duluan bagus. Karena dia telah memberikan contoh terbaik. Makanya kalau ada seorang pemimpin yang mengajak revolusi, dia harus duluan di depan. Kalau dia mati duluan bersama anak-anaknya, keluarganya, bagus setelah dia memberikan contoh daripada omon-omon. Karena apa? Karena nanti fatwanya dia itu akan menyebabkan orang-orang yang tidak berdosa mati sia-sia. Itulah hikmahnya kenapa kita tetap mentaati ulil amri selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau bukan perintah kalau bukan perintah Allah dan Rasulnya, ya semoga saja mau kalian lakukan minggu. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Dan kami mencintai perintah ini gitu loh. Iya. Bukan menjilat.
Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Ya. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang ditunjuki. Yaitu para khalifah. Makanya ini disebut dengan sunnah sahabat. Nah, yang sunnah sahabat ini yang tidak difahami oleh banyak orang. Sehingga mengatakan Bilal berbuat bid'ah. Sahabat kok berbuat bid'ah? Iya. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi, Al-Hakim, disahihkan dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini dalam Irwaul Ghalil, ya. Nah, dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang tersebut di atas memberikan petunjuk yang sangat penting sekali kepada kita secara global sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum Rasul SAW. Karena tidak boleh seorang mukmin memilih-milih dengan maksud menyalahinya. Golek ising penak. Tidak boleh itu. Di dalam hukum fikih itu tidak boleh mencari-cari yang ringan dan enaknya, tidak boleh. Kata para ulama, ini adalah contoh orang zindik dalam Islam. Orang munafik dalam Islam. Dipek-penak etok, istilahnya begitu. Ya. Dan yang demikian termasuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut sudah termasuk sesat. Yang kedua, tidak boleh seorang mendahului Rasulullah sebagaimana ia tidak boleh mendahului Allah tabaraka wa ta'ala, yakni tidak boleh menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan celaka, dia akan masuk neraka. Iya. Yang ketiga, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, karena pada dasarnya ketaatan dan ketaatan kepada Rasul itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berpaling dari taat kepada Rasulnya SAW berarti termasuk perbuatan orang-orang kafir. Makanya kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir, taatilah Rasul. Yeah. Kemudian yang kelima, ketika terjadi perselisihan dalam urusan agama, ingat urusan agama, maka wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, jatuhnya kaum muslimin dan hilangnya kekuatan mereka disebabkan mereka terus berselisih dan tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Pada dasarnya keduanya itu adalah solusi tepat. Ya. Yang ketujuh, orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah SAW akan mendapatkan fitnah di dunia dan azab di akhirat. Nah, di antara fitnah itu adalah jatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW akan mendapatkan akibat yang jelek di dunia dan akhirat. Iya. Yang kesembilan, wajib memenuhi panggilan Rasulullah SAW dan perintahnya, karena yang demikian akan membuat hidup menjadi lebih baik dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yang ke-10, taat kepada Nabi SAW penyebab utama masuknya seorang ke dalam surga dan memperoleh kesuksesan yang benar, dan orang yang durhaka kepadanya akan masuk ke dalam neraka serta mendapatkan azab yang hina. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah Nabi SAW dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.